puasa itu sendiri adalah kunci surga. Maka tidak aneh jika Sayyidina Rasulullah SAW menyatakan, jika awal Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka. Kenapa? Karena puasa itu sendiri adalah kunci surga. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang oleh para alim ulama disebutkan sebagai aktivitas al-imsak, yang secara bahasa artinya adalah menahan. Maka puasa di semua tingkatannya, mulai puasa yang sebagaimana kita pahami dalam konteks fikih, yakni puasa tidak makan, tidak minum, tidak melakukan aktivitas yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Aktivitasnya adalah menahan yang membatalkan secara fisik. Maka yang kedua, puasa tingkatannya adalah kita menahan al-imsak, menahan segala sesuatu yang kemudian mencederai kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita dalam arti adalah al-insan dan al-bashar. Para alim ulama khususnya Hamid Al-Ghazali dalam Al-Arba'in fi Ushuluddinnya menyatakan bahwasanya manusia yang dalam unsur batiniyahnya terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah unsur hewan ternak, kita lawan dengan puasa. Selanjutnya unsur hewan buas, kita lawan juga dengan puasa. Yang ketiga adalah unsur setan, yang juga akan kita lawan dengan aktivitas puasa. Semoga puasa ini adalah menjadikan kita manusia yang bersifat malaikat. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, unsur pertama yang kita tahan dari unsur diri kita sendiri, yakni unsur hewan ternak, adalah bagaimana kita melaksanakan puasa. Walaupun unsur hewan ternak ini adalah terdiri dari makan, minum, dan hubungan seksual, maka kita menahannya dengan aktivitas berpuasa. Yang kedua adalah aktivitas dari hewan buas, yakni marah, emosi, menyakiti orang lain, dengki, dan lain sebagainya. Maka semua aktivitas ini kita tahan dengan namanya adalah al-imsak bis-shaum. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola dan menahan sifat setan kita yang diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, yakni sifat setan yang terdiri dari satu kata, yakni manipulatif, yakni berbohong. Berbohong pada diri sendiri, berbohong kepada orang lain, berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitas ini kita tahan sekuat mungkin dalam aktivitas puasa ruhaniyah kita sebagai tingkatan puasa yang kedua. Semoga kita semua menjadi manusia secara lahiriah dan manusia secara batiniah. Yang ketiga adalah aktivitas al-imsak, menahan bagaimana pola pikir kita, pola merenung kita, bagaimana suasana hati kita senantiasa kita gunakan untuk ridho, ikhlas dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit kuliah tamu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga pintu yang telah disediakan oleh Allah, semoga kunci yang telah diberikan Allah kepada kita semua dapat kita gunakan dan kita masuki semaksimal mungkin agar kita semua keluar dari bulan Ramadan sebagai hamba-hamba Allah yang layak memasuki rahmat jannatul na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.